Jadi jangan sampai kita jadi orang munafikun alim. Kita udah tahu itu tuh nggak baik, tapi tetap dilakukan. Role model ini. Silakan Pak Wali. Ya sebetulnya tentu role model kita secara umum tentu Rasulullah SAW ya, Masya dan Allah. juga Umar bin Khattab ya tentunya. Muda bisa kita ajak bekerja di nagari lah. Tidak hanya sekedar menjadi perangkat nagari atau staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk seluruh pemirsa Lapik Media dimanapun berada. Di episode perdana, di program perdana kita yang akan launching hari ini, ada Let's Speak, Buka Suara Berbagi Cerita. Akan ada narasumber yang kita hadirkan, merupakan seorang anak muda yang inspiratif, memiliki berbagai prestasi dan juga pencapaian yang sudah langsung kita datangkan hari ini. Ada Bapak Wahyudi Asri. Selamat datang Pak Wali. Ya, terima kasih undangannya Pak Islah serta tim. Senang sekali nih bisa hadir menjadi tamu perdana ya Ya. dalam acara Let's Speak Media pada hari Oke. Gimana nih Pak kabarnya hari ini, sudah siap untuk berbagi dan juga berbincang bersama pemirsa juga hari ini Pak? Alhamdulillah nih kabarnya sehat dan insya Allah kita sudah siap berbagi sedikit banyaknya mungkin cerita-cerita ya. Mungkin rasanya kalau ada yang bagus nanti kita ambil, ada yang nggak bagus kita buang jauh-jauh ya. Baik, nah ini merupakan opening yang sangat luar biasa juga. Dengan tema kita hari ini ada muda berkarya, kelak berguna, akan sangat relate juga nih dengan anak-anak muda yang ada di luar sana. Apalagi narasumber kita ini adalah seorang anak muda juga ya, dengan berbagai prestasi juga. Muda berkarya, kelak berguna. Sebagai seorang anak muda nih, pastinya ada banyak karya-karya yang akan kita bangun, karir juga akan kita bangun itu. Sama dengan Bapak hari ini. Gimana sih awalnya? Mungkin kita berbicara tentang karir dulu ya Pak. Sebagai seorang pemimpin yang menghandle ratusan bahkan ribuan masyarakat ya. Gimana sih awalnya menjadi seorang pemimpin ini gitu? Iya, awalnya ya ini Ya. kita sedikit berbagi. Sebetulnya kalau untuk dunia politik Islah, mungkin kayaknya Bapak kurang tertarik dulu ya. Awalnya kurang tertarik Pak ya? Bahkan justru berada di posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Wow. Nah kita dulu juga sering mengkaji kebijakan pemerintah. Sekarang kebijakan saya yang dikaji sama masyarakat. Oke, berbalik ya. Kalau ibaratkan peluru, kita biasanya nembak, pelurunya balik ke kita gitu ya. Oke. Namun di satu sisi, ini ketika kita diberikan kewenangan untuk mengurusi hajat hidup orang banyak, Ya. ini memang susah gampang. Susahnya tuh ya memang bagaimana membuat kebijakan yang bisa berdampak Betul. sangat baik bagi masyarakat. Dan ya gampangnya karena kalau kita punya banyak dukungan, kalau semua masyarakat ini satu visi dan serentak berjalan ke arah kemajuan, tentu akan lebih mudah insya Allah ya. Oke. Ini menarik banget dan bisa menjadi salah satu base juga ataupun landasan utama kita untuk berbincang hari ini dari seorang yang bisa dibilang kontra ya Pak. Kontra dengan kebijakan apalah itu tentang politik dan pemerintahan, akhirnya terjun ke sini, terjun ke ranah ini dan justru harus bisa memperbaiki gitu. Kita maksudnya adalah memperbaiki gitu ya. Dari awalnya kita mungkin mengkritik ataupun memberikan masukan-masukan, tapi sekarang ada di posisi yang harus siap dikritik juga gitu ya. Tentunya di sana ya. Ya. Yang menariknya di sana, ketika kita dulu kontra, kritik-kritik, sekarang kita yang dikritik. Tentu plus minusnya begini Islah. Ketika kita berada di dalam sistem, kita akan jauh lebih mudah merubah sistem itu sendiri. Iya. Karena kita berada dalam susunan tersebut. Algoritmanya bisa kita ubah. Namun kalau kita bersuaranya di luar, ini mereka mau dengar nggak dengar, itu kan hak mereka. Iya. Ya. Hak kita bersuara dan juga hak mereka untuk mau mendengar apa tidak. Tapi sayangnya kan banyak nggak mendengar. Ya. Oke. Jadi di sana plusnya di sana. Challenge juga berarti Challenge-nya ya Pak? di sana. Tantangannya gitu. Dengan umur yang terbilang muda, dengan pengalaman yang terbilang minim di dunia pemerintahan, tentu ini menjadi satu tantangan yang harus dituntaskan. Oke. Umur yang muda nih Pak. Kalau boleh tahu nih sekarang udah berapa tahun sih gitu?
Ya, sekarang kalau umur udah 26 masuk 27 ya. Oke, ini masih sangat muda ya pemirsa. Dan untuk penonton di rumah juga 26 tahun baru mau masuk 27 gitu. Anak-anak muda di luar sana juga pasti bertanya-tanya, 26 tahun udah jadi apa sih sekarang gitu. Pak Wahyudi Asri udah menjadi seorang pemimpin yang bisa menghandle ratusan bahkan ribuan masyarakat juga nih gitu. Ini merupakan satu hal yang patut kita notes juga, kita jadikan sebagai contoh juga nih gitu. Nah, ngomong-ngomong soal keterlibatan ataupun terjunnya Pak Wahyu sebagai seorang yang bisa memimpin ataupun menghandle banyak mata, banyak telinga gitu ya. Apa sih kesulitan ataupun keraguan di awal yang Bapak rasakan? Pastinya ya anak-anak muda yang kita lihat, termasuk saya pribadi nih Pak, untuk memimpin orang-orang yang visinya berbeda ataupun kalau kalau istilahnya Backgroundnya beda, kepala yang sama hitam Ya. tapi pemikirannya berbeda gitu. Pemikirannya beda. Gimana sih Bapak menghadapi dan menghandle situasi seperti itu gitu? Sebetulnya kita dari pemimpin-pemimpin muda atau wali negari muda, memang kesusahannya di sana ketika Ya. kita menyesuaikan cara berpikir kita dengan masyarakat. Kalau kita anak muda ini kan maunya satset jadi, Satset dan instan ya. jadi, Ya. Tapi sayangnya ada beberapa momentum, ada beberapa pihak yang memang gak bisa langsung langsung jadi, gak Iya, bisa. betul. Karena yang kita pimpin, yang kita emban itu sebetulnya bukan umur. Ya, meskipun pemimpinnya muda, pemimpinnya udah tua, tapi kalau tahu caranya, ini bakalan lebih mudah. Tapi sayangnya kan kita nih pengalaman masih terbatas, ilmu pun juga nggak seberapa. Tentu kita butuh penyesuaian dengan masyarakat. Karena ini kultur dunia perkuliahan dengan dunia masyarakat ini sangat jauh berbeda. Nah, iya. Ketika kita teori-teori di dunia perkuliahan nih, teorinya kan segunung. Iya. Tapi ketika kita terjun langsung ke masyarakat, ini menjadi tantangan tersendiri. Kesulitannya ketika kita beradaptasi, mengadaptasikan pikiran kita dengan masyarakat, menyesuaikan ini nih salah satu tantangannya. Kesulitannya juga di sana. Oke. 1,5 tahun saya memimpin, tentu banyak hal-hal yang menjadi PR. Betul. Bahkan PR-PR lama juga, saya juga harus legowo untuk mengakui bahwasanya ini masih banyak yang menjadi PR belum kita tuntaskan. Oke. Berarti dari periode ataupun dari kepemimpinan sebelumnya gitu ya Pak ya? Berarti Iya. masih banyak PR yang harus ditata Masih kembali. banyak PR yang harus kita selesaikan. Oke. Untuk kedepannya nih, sebagai seorang pemimpin, pastinya kita punya strategi sendiri. Apalagi di banyak maksudnya dalam periode ataupun kepemimpinan yang berbeda itu punya rahasia sendiri, punya cara sendiri. Resep rahasianya. Resep rahasianya untuk membangun masyarakat lebih partisipatif juga, masyarakat lebih bisa mendengarkan kebijakan yang harus dilaksanakan agar munculnya ketertiban tadi gitu ya Pak. Dari Bapak bagaimana strategi yang digunakan sebagai seorang anak muda ya khususnya, dan teman-teman di luar sana yang lagi menonton pasti juga bertanya-tanya dan penasaran apa sih rahasia atau bumbunya yang Bapak gunakan agar ya orang-orang bisa tertarik dengan program dan tidak lagi kontra dengan pemerintahan gitu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, kalau kontra ini mustahil ya. Ya, masih banyak ya Mustahil berarti. ya. Ya. Karena dalam sistem demokrasi sebetulnya kan oposisi itu menjadi struktur yang berada di luar. Ya. Ini harus ada sebagai bentuk check and balance. Namun kadang di sini kita tadi kan diminta bagaimana tips and tricksnya, bumbu tersendirinya ya. Kalau bumbu tersendirinya, strateginya tentu bagaimana kita membangun tim yang solid terlebih dahulu. Nah, iya betul. Dan menyatukan persepsi dengan tim, ini butuh waktu. Karena pertama, kaum tua biasanya ini jarang yang memberi ruang untuk anak muda ini berkreasi. Tapi alhamdulillahnya di negari kita, di negari Labuh, Iya, sangat ini support berarti ya. sangat Pak, support sekali. Kita terima kasih kepada kaum tua kita di negari Labuh. Senior ya, kita sebutnya senior aja ya. Kita, ya. Baik dari perangkat nagari ini, bahkan sebelum saya lahir mereka sudah jadi perangkat nagari ini. Ini kan satu tantangan yang sangat luar biasa yang harus saya itu kan ya. Jadi ketika pembahasan visi misi itu tim kita ikutkan. Ini visi misi saya selaku wali nagari. Nah kan kita tuangkan dalam RPJM. Ada masukan nggak? Karena biasanya kan orang tua itu kan mintanya dihargai. Betul. Justru Dilibatkan gitu ya Pak ya. Dilibatkan. Dan sayangnya memang ketika kita di pemerintahan ada beberapa momen kita memang harus instruktif. Oke. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, Instruktif. Ya langsung kasih instruksi, nggak bisa
Ini gimana pendapatnya? Karena memang ada momen-momen yang ini nggak bisa di-delay, ini harus ambil keputusan cepat. Nah, Dan harus satset tadi ya Pak ya. Harus satset tadi, dan di sana tuh strateginya kayak tadi tuh kayak gini. Setelah kita beberkan visi misi tadi, seluruh tim itu kan kita bagi tugas tuh sesuai tupoksi kita masing-masing. Ada pembagian tugas yang jelas gitu ya. Jadi kan untuk di perangkat nagari kita setiap hari Senin tuh pasti briefing, dan briefing kita itu pasti membahas tentang apa aja sih tugas yang akan kita kerjakan dalam minggu ini, sehingga semuanya itu terkontrol. Karena kaum perangkat nagari ini udah pada berumur kan. Jadi kalau kita nggak memetakan, ya senior ini nggak kita petakan kerjanya, kita akan susah. Outputnya dalam minggu ini apa? Oke. Targetnya juga gitu ya, sesuai dengan target gitu. Salah satunya itu to-do listnya harus dibuat dulu. Baik. Nah, tadi kita lebih banyak bahas tentang strategi ataupun taktik yang Bapak gunakan untuk bisa berjalan di pemerintahan dan juga berjalan sesuai dengan sesuai dengan koridor lah ya istilahnya gitu. Kalau untuk time management, ini anak muda nih, masih menjadi permasalahan utama ataupun PR yang ada pada anak muda gitu ya. Khususnya yang lagi suka nongkrong, mungkin yang suka keluar gitu. Apalagi anak-anak muda yang baru merasakan dunia yang fana ini gitu ya Pak. Sebagai seorang pemimpin yang muda, pastinya punya kehidupan yang lainnya juga, kehidupan di rumah, kehidupan sosial gitu, lingkungan sosialnya gitu. Bagaimana cara dari Bapak untuk bisa menghandle itu ataupun menghadapi situasi yang bisa dikatakan kalau untuk waktu di 24 jam ini rasanya masih kurang ya. Masih kurang untuk kehidupan kita. Apa yang Bapak lakukan, langkah-langkah ataupun strategi yang Bapak siapkan untuk bisa membagi waktu itu sehingga untuk urusan pemerintahan bisa terus berjalan beriringan dengan kehidupan pribadi yang justru akan tetap menjaga kewarasan gitu. Ketika kita mengkaji time management, ini ada dua versi kalau menurut saya Selah. Oke, dicatat ya pemirsa, dua versinya. Versi pertama ketika kita masih menjadi hamba merdeka. Hamba merdeka maksudnya di sini adalah bebas ya. Ini mungkin kita bisa bikin skala prioritas. Karena ini kayak rekan-rekan yang mungkin kerjaannya bukan mengurusi masyarakat, ini masih bisa nih ngurus membuat skala prioritas. Prioritas gue having fun dulu, nongkrong dulu. Nanti yang lain baru kalau udah urusan kerjaan nanti aja deh. Tapi ketika time management versi kita udah di dunia pemerintahan, bahkan dikasihkan amanah untuk mengurusi masyarakat, istilah ini saya rasa agak sedikit berbeda karena secara fungsi sebetulnya wali negara ini nggak ada waktu libur setiap hari. Bahkan beberapa waktu ketika saya baru menjabat istilah sampai beberapa waktu yang lalu baru-baru ini ada beberapa momen ini jam 12 malam sampai jam 4 subuh ini masih harus standby nih. Harus tetap siap. Bahkan ketika hari hujan pun kita harus turun nih. Ketika ada rumah warga yang kebanjiran kita tuh dituntut turun. Jadi time manajemennya pemerintah itu pemimpin itu nggak ada sebetulnya. Secara to-do listnya itu sebetulnya bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kita pribadi. Jadi kalaupun ada waktu akhir pekan nih yang kita mau pergi liburan, tapi ini ada acara yang memang harus kita hadiri, ada kegiatan yang harus kita laksanakan, ya nggak bisa mau kita manapun urusan pribadinya itu harus dibelakangin dulu. Jadi time management pemimpin ini kalau menurut saya beda. Time managementnya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu ini untuk berbuat lebih banyak. Itu sebetulnya. Namun memang saya nggak munafik dia. Ada beberapa momen saya ini memang kayak burnout. Iya pasti burnout, manusia Manusia biasa burnout. Ketika burnout memang ini saya kayak self healing dulu nih Selah. Harus untuk menjaga kewarasan. Udah kayak kita pergi liburan beberapa hari atau sama siapa tuh Pak? Waktu di rumah ya sama istri. Oke, udah punya istri pemirsa. Kita habiskan waktu di rumah. Kadang saya suka olahraga juga Islah. Jadi biasanya kalau setiap hari, satu hari dalam satu minggu nih memang waktu yang nggak bisa diganggu. Betul, harus ada disiapkan juga ya Pak. Karena saya butuh badan yang fit juga untuk melaksanakan pekerjaan dengan maksimal. Kalau saya sakit nih, itu banyak hal yang terbengkalai. Jadi time management pemerintah dengan time management time management pemimpin dengan time
manajemen pribadi atau kita yang nggak diamanahi Untuk mengurus untuk masyarakat mengurusi ya. masyarakat ini cenderung berbeda. Perbedaannya di sana. Oke. Mungkin secara pribadi kita bisa bikin skala prioritas. Kalau secara pimpinan ini mau nggak mau prioritasnya harus umum dulu, harus masyarakatnya dulu. Tadi ada berarti kita bisa menarik apa ya, sedikit catatan juga untuk menjadi seorang pemimpin itu ternyata time manajemennya ada dua versi. Dua versi ya, untuk bisa mendahulukan kepentingan masyarakat sebagai seorang pemimpin, yaitu nggak ada waktu yang bisa kita No excuse lah. No excuse ya. excuse. Kalau untuk kepentingan pribadi mungkin bisa diurutkan dengan skala prioritas. Bisa diurut. Sesuai kondisi juga ya. Sesuai kondisi. Tapi kalau masyarakat nih mau nggak mau ada kejadian pasti yang ditanya ini Pak Walinya mana? Iya. Nih Pak Wali kemana? Pak Wali ngapain? Pak Ibaratnya Wali gini ya Pak, setiap kejadian atau setiap aktivitas itu harus ada Pak Walinya gitu ya. iya. Rata-rata seperti itu. Karena memang wali nagari itu kan berbeda dengan bupati. Bedanya di mana? Dari namanya saja sudah berbeda. Iya. Kalau wali biasanya kan kita kenal di dunia sekolah atau dunia pendidikan kan wali murid ya. Berarti dia semuanya ngurus tentang murid ya. Iya. Begitu juga dengan wali nagari. Dia ngurus semuanya tentang nagari. Tapi tentu kita bagi-bagi tugas kayak tadi. Ada tupoksi yang jelas juga gitu ya. Baik, untuk selanjutnya tentang tadi kita bahas tentang strategi, kemudian juga time manajemennya gitu. Untuk seorang Pak Wahyudi Asri ini, apakah memang background ataupun pengalaman yang sudah Bapak dapatkan sebelumnya di dunia perkuliahan itu memang sangat berimpact juga dengan kehidupan Bapak saat ini, apalagi seorang pemimpin yang biasanya kita kenal pemimpin ini harus bisa menyeimbangkan antara teori dan juga praktik ya. Apakah Bapak merasakan, oh ternyata yang saya dapatkan selama mengenyam pendidikan itu memang sangat bisa diterapkan ketika saya menjabat nih gitu, sebagai seorang pemimpin yang harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Ya. Kalau secara teori, saya background pendidikan Bukan dari bidang politik ya? bukan bidang politik. Justru saya bidang pendidikan. Oke. Ya, namun alhamdulillahnya saya diberi kesempatan untuk lebih banyak terjun ke dunia organisasi dan volunteering. Oke. Jadi ketika kita udah terjun ke dunia organisasi dan volunteering, memang ada beberapa prinsip-prinsip teori-teori yang dijabarkan dalam dunia kepemimpinan. Namun yang paling efektif rasanya adalah ketika kita memimpin, sebelum kita nyuruh, ini kita harus ngelakuin dulu. Oke, agar jadi contoh. Secara nggak langsung jadi contoh juga gitu ya. Dan relevannya sama dunia pendidikan adalah ketika kita kenalnya Tuturi Handayani. Di depan dia ngasih contoh, di tengah dia ngasih motivasi, di belakang dia ngasih dorongan. Jadi kalau secara prinsip sih sebetulnya dibangun ketika kita udah, karena pengalaman bisa didapati di mana aja ya. Tapi kalau prinsip jarang. Meskipun kita udah terjun banyak ke organisasi, pengalamannya udah banyak, tapi prinsip yang dibangun tadi kan belum tentu ya. Belum bisa dikatakan valid atau belum bisa dikatakan bagus prinsipnya. Jadi memang ketika kita diberikan kesempatan untuk ikut organisasi, di sanalah nih background yang bisa berguna ketika di dunia pemerintahan. Dulu kita sering nolak yang namanya gratifikasi, kita sering nolak yang namanya adanya markup harga. Prinsip ini yang kita coba bangun di pemerintahan. Iya. Pun banyak nih, termasuk mertua saya nih. Oke. Iya, menariknya di sana. Mertua saya sebetulnya bukan orang yang suka dengan politik, karena memang dia menilai ini banyak markup harga, contohnya banyak nota-nota fiktif, ini banyak sekali di pemerintahan. Dan ketika kita dikasih kesempatan untuk turun di sini, prinsip kita udah bawa tadi dari pengalaman di kampus, teori-teori yang kita nyam di dunia pendidikan, dan ini yang harus kita praktekkan, no matter what it costs, ya, whatever it costs. Kita harus menerapkan teori ini. Artinya, Pak. Yang artinya. Ya. Boleh? Ya. Apa? Mungkin banyak yang bingung juga ya. Bagaimanapun, mau taruhannya apapun, yang ini nggak boleh dilepas prinsip seperti itu. Prinsipnya. Adanya markup harga, adanya nota-nota fiktif, adanya hal-hal yang memang merugikan kepentingan masyarakat, ini memang harus kita basmi. Secara perlahan, sesuai dengan sistem, tentu kita bisa perbaiki. Jika kita dikasihkan kesempatan seperti ini, jadi di sana relevannya di mana? Kalau dari segi teori nggak relevan, kenapa? Karena saya orang pendidikan. Namun ketika prinsip udah kita bawa, prinsipnya ini yang menjadi relevannya. Ketika kita udah mengenyam, kita udah sama-sama tahu ini. Iya. Jadi jangan sampai kita jadi orang munafikun alim. Kita udah tahu
itu tuh nggak baik, tapi tetap dilakukan. Jadi jangan hanya sekedar omon-omon, harus langsung terjun ke lapangan, perbaiki sistem, bertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan. Wow. Itu Daging banget nih hari ini. nggak daging-daging. Walaupun abis makan daging kurban yang banyak ya, tapi ini lebih daging dari daging kurban gitu ya. Nah, ini Pak, tentang apa ya, program. Kita bisa melihat untuk saat sekarang ini yang bisa Bapak ceritakan kepada teman-teman kita yang lagi menyaksikan Let's Speak hari ini. Apakah ada program-program yang memang sangat relate ataupun relevan dengan anak-anak muda yang justru Bapak sedang rintis dan juga Bapak rencanakan hari ini gitu? Sebetulnya ini baru tahun pertama saya setelah Tahun pertama dari 2023 akhir ya. Namun ini RKP pertama. Oke. Rencana kerja pemerintahan pertama, tahun pertama. Jadi tahun kemarin itu bukan RKP Wali Nagari yang sekarang, tapi masih Wali Nagari yang lama. Karena dalam jangka 6 tahun kan. Jadi penyusunannya di pertengahan tahun, di tahun baru nanti ini masih pakai RKP yang lama, RPJM yang lama. Kalau sekarang ini baru program kita. Jadi pada hari ini kita lihat nih kaum muda di Labuh, mulai dari anak-anak Usia sekolah ya. Kita fokusnya ke dunia pendidikan di sana. Apa buktinya? Buktinya pertama, kemarin kita kumpulin data nih setelah. Jadi bagi ibu-ibu yang punya anak TPA nih, ini silakan harus langsung dihimbau Pak. Sekolah nih harus diwanti-wanti nih, karena kita udah kumpulin data setelah. Kumpulin data dari 2 SD yang kita punya, kumpulin data dari seluruh TPA yang ada di jorong kita. Ini akan kita sinkronkan. Berapa jumlah anak sekolah yang ada di SD dengan berapa jumlah anak sekolah yang mengaji di masing-masing TPA, ini akan kita saring. Kita lihat anak siapa yang tidak datang ke surau untuk mengaji. Ini program kita yang dalam segi kebijakan. Dalam segi penganggaran kita ada penganggaran kegiatan Pondok Al-Quran Nagari. Ini ada tahfizul Quran, tartil dan juga tilawah. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keagamaan di anak-anak kita yang masih di usia sekolah Islam. Dan ini kemarin kita ada 74 orang anak di tahun ini. Yang ini programnya insya Allah akan, selama saya menjadi wali negara, ini akan tetap kita lanjutkan. Guna memang ini PR kita sangat besar nih di dunia pendidikan. Bagaimana anak-anak kita nih udah banyak yang hafiz, banyak yang tartil dan juga yang bisa tartil, dan juga tentunya banyak yang pandai ngaji tilawah. Ini. Dan juga untuk di bidang olahraga, kita ada kemarin memberikan program itu pelatihan sile Wonagari Islam. Oke, sile ya Pak. Sile. Tujuannya apa? Biar pertama tentu anak-anak muda kita, anak-anak kita yang di usia sekolah bisa olahraga tentunya. Yang pertama, menjaga kesehatan, kebugaran tubuhnya, dan itu juga melestarikan budaya yang ada di negari kita. Dan agar budaya ini nggak punah dan tetap kita bisa nikmati di tahun-tahun berikutnya. Dan juga untuk anak-anak muda kita yang ada di Sanggar Seni, ini kebetulan Islam mungkin ketuanya ya. Waduh, Sanggar Seni Muda, halo. Kita selalu mensupport ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sanggar Seni dan juga oleh lembaga-lembaga pemuda. Kemarin kita baru berkomunikasi dengan pemuda untuk bagaimana kita bisa merevitalisasi kembali kepengurusan lembaga unsur pemuda, dan tentunya juga Karang Taruna Islam. Jadi ini program kita yang berkaitan dengan anak muda. Ada segi pendidikannya, kesenian dan olahraganya. Baik. Wah, udah kenyang banget dengan daging-daging hari ini. Ada banyak program tadi, program yang sudah disajikan juga dan juga direncanakan oleh Pak Wali tentang bagaimana cara anak-anak dari usia sekolah bahkan sampai anak-anak muda itu punya wadah ya. Punya tempat untuk mereka berkreasi, dan ini bisa menjadi catatan juga untuk kita bersama, apalagi anak-anak muda yang nonton hari ini. Ternyata pemimpin yang muda itu punya gebrakan yang tidak kalah luar biasa dari senior-seniornya juga. Ada pembaharuan ataupun inovasi yang terus dibentuk, terus dirakit sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan anak-anak muda yang punya ruang juga gitu. Baik, untuk selanjutnya tentang apalagi ya, banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan gitu ya dari teman-teman yang ada di studio juga, dan teman-teman kita yang lagi nonton juga pasti bertanya-tanya juga. Untuk seorang Pak Wali Nagari, Pak Wahyudi Asri, di usia muda tentunya juga ada orang yang bisa memotivasi gitu ya. Apakah nanti bisa diceritakan tentang dari keluarga ataupun mungkin ada role model yang bisa memberikan
masukan-masukan ataupun inspirasi sehingga untuk menjalankan masa pemerintahan ini memang ada pegangannya gitu. Berarti berpegang kepada yang ini gitu ataupun ada prinsip-prinsip yang memang ditiru dari role model ini. Silakan Pak Wali. Ya, sebetulnya tentu role model kita secara umum tentu Rasulullah SAW ya. Masya Dan Allah. juga Umar bin Khattab ya tentunya. Namun untuk yang terbaru-baru ini Yang baru, kita bukan ada yang bicara baru. politik sebenarnya. Oke. Bukan bicara politik. Jadi jangan mentang nanti saya mention satu nama, ini malah Blunder ya. blunder ya. Siapa Pak? Boleh Iya, diceritakan. ini boleh mungkin terlepas dari terlepas dunia politik. preferensi politik ya. Preferensi politik kita mungkin berbeda-beda. Tapi pada dasarnya memang siapapun tokoh panutan kita, ketika kita sudah memimpin, sebetulnya kita harus menjadi diri kita sendiri. Wah, Betul. kuncinya menjadi diri sendiri. Dan ini mungkin kalau untuk salah satu tokoh politik yang kita mungkin bisa jadikan panutan lah. Karena memang saya inginnya memang ketika kita mengambil kebijakan ada data. Oke, based on Dan data ya. salah satu capres kemarin yang punya data ya Bapak Anies. Oke. Karena memang ya, jadi nggak we walk the talk ya. Kita memang we read the data ya. Oke. Kita baca datanya dulu. Dan kita di Labuh sekarang nih tahun pertama ini yang paling kita harus kejarkan. Karena ini RPJM kabupaten udah hampir selesai nih Islam. Dan tentu RPJM Nagari juga harus diselesaikan. Dan sebelum ini kita sudah komunikasi dengan seluruh perangkat nagari, kepala jorong. Kita harus punya data semuanya. Pertama, mulai dari anak usia sekolah, ini kelas 1-nya berapa orang? Sampai kelas 6. Ya? Anak SMP-nya berapa orang? SMA-nya berapa orang? Yang nggak sekolahnya Harus berapa juga orang? dicatat terdata gitu ya Pak Harus ya? terdata semuanya. Dan juga anak kuliahnya berapa orang? Yang udah dapat kerja, udah berapa? Baik. Jadi yang masih di usia kuliah masih berapa orang? Jadi ini kita di dunia pendidikan kita butuh data itu. Sekarang kita udah perlahan ambil data anak-anak TPA, kita punya semuanya. Harapannya nanti di data-data perekonomian kita juga harus mendata semuanya nih Islah. Dan PR-nya ini step by step harus kita selesaikan karena nggak mungkin simsalabim langsung Simsalabim selesai. jadi apa? Prok. Jadi apa prok. Oke. Jadi beradul kita kalau simsalabim betul. menjadi inti kan. Jadi semuanya itu bertahap. Harapannya nanti memang ini ketika kita sudah punya data, kita bisa bangun Nagari ini menjadi lebih baik hendaknya. Jadi tahun kemarin memang data ini masih Database berarti ya Pak ya? database Nagari. Nanti akan kita coba masukkan juga ke dalam website Nagari yang insya Allah kita sudah anggarkan tahun ini. Wah, Dan keren. kita akan launching nanti insya Allah. Dan tentunya Launchingnya di sini nggak Pak? Di harus Let's Speak nggak? Let's Speak Media. Oke, Harus siap-siap melalui ya. Studio Let's Speak langsung. Oke, baik. Ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan tentang role model? Tadi ada mungkin dari Rasulullah, kemudian juga Umar bin Khattab dan ada tokoh politik juga salah satu tokoh politik ya. Kalau dari yang lainnya ada nggak sih role model yang saat ini memang menjadi salah satu motivasi juga ataupun inspirasi juga bagi Bapak gitu? Sebetulnya sekarang lagi viral ya, gubernur konten. Oke. Siapa tahu abis ini nyusul nih Pak, Iya, jadi nyusul. wali nagari konten ya. Jadi sebetulnya ini bagus loh Islah. Ya, Karena benar. kegiatan sehari-hari gubernur itu ngapain aja sih? Iya kita harus tahu juga berarti ya Pak ya. Dan begitu juga kegiatan wali nagari itu ngapain aja? Karena masyarakat kan banyak yang mikir gini. Pak Wali itu ngapain aja ke kantor tiap hari? betul. Apa aja yang dikerjain? Jadi insya Allah kita coba perlahan nanti. Karena yang dilakukan untuk transparansi ini sangat luar biasa yang digebrakan oleh KDM ya. Oke KDM. Kalau Pak KDM izin Pak. Izin Kalau nonton ya. kalau nonton. Oke. Jadi yang beliau lakukan ini kan banyak dicemooh, dibilang pansos lah. Betul. Mulyono Gubernur Jilidua konten lah. gitu ya. Gubernur konten. Tapi pada dasarnya yang beliau lakukan ini sangat luar biasa sekali. Betul. Setuju. Ketika keseharian wali nagari ini diliput atau ketika wali nagari selalu mengabarkan via media sosial apa aja yang dikerjain hari ini sangat luar biasa sekali. Dan tentu saya yang sebetulnya malu di depan kamera ini harus belajar lagi, be brave lagi ya tentunya. Mungkin dari tim Lapik Media nanti bisa dibantu Pak Wali bikin a day in my life-nya ya. A day in my life. Bisa Pak? Mau sih tapi akan lebih baik kalau saya mandiri lah karena nggak mau ngerepotin juga kan. Waduh, Masya Allah. Jadi tugas dari Lapik Media juga ya hanya memantau mungkin ya dan menyaksikan konten-konten yang sangat menarik dari Bapak gitu ya. Dan tentunya juga kalau
mau nih Lapia Media. Kalau mau mengkritisi juga nggak apa-apa, nggak masalah. Wah, Selama terbuka, tetap sangat terbuka tetap ya. mau membersamai ya, nggak Tetap hanya ya, sekedar mengkritik, tapi memang mau membersamai karena Membantu membantu. pastinya. Karena wali nagari boleh berganti, Ya. perangkat nagari boleh berganti, tapi nagarinya nggak akan berganti. Nagari kita akan tetap ini aja. Wah, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, mulai dari tadi adalah strategi dari Pak Wali sebagai seorang pemimpin muda, kemudian juga role modelnya juga tadi, kemudian aktivitasnya, bagaimana time managementnya juga. Sekarang kita ingin tahu nih, mimpi yang sudah Bapak siapkan atau sudah dirancang sedemikian rupa dan ingin direalisasikan untuk beberapa waktu ke depan. Gimana Pak? Ini mimpinya terkhusus nagari ya. Nagari boleh, kemudian juga untuk mungkin ada mimpi besar yang lain juga seperti menjadi pengusaha mungkin, atau jadi aktor, atau jadi apapun yang rasanya bisa menginspirasi, lebih menginspirasi untuk banyak orang gitu ya. Kita mulai dari nagari dulu ya, biar Boleh. lebih spesifik pembahasannya. Ini kalau untuk nagari sebetulnya kan mimpi kita semuanya tentu sama. Ya. Gak jauh beda kayaknya. Kita lihat realita di lapangan nih, banyak masyarakat yang kondisi hidupnya memang menengah ke bawah perekonomian. Apalagi di Labu kita sangat bergantung dengan pertanian. Ya. Jadi mimpi dan harapan saya selaku wali nagari untuk kedepannya adalah pertama, bagaimana pemerintah nagari bisa hadir bersama masyarakat para petani melalui koperasi desa, melalui badan usaha milik nagari. Ini kita bisa meringankan masalah permodalan untuk dunia pertanian yang ada di Nagari Labu, sehingga nanti kita bisa mengoptimalisasikan penggunaan lahan dan tentu meningkatkan juga etos kerja dari masyarakat di bidang pertanian. Saya ingin melihat nih setelah nagari kita ke depannya nagari yang ditumbuhi banyak tanaman-tanaman produktif. Gak hanya sekedar hutan belantara yang rasanya ini kurang efektif untuk pertumbuhan perekonomian. Dan tentu ini gak bisa dikerjakan oleh Pak Wali sendiri, karena bagaimanapun membangun nagari yang begitu besar, masyarakat yang begitu majemuk dengan jumlah kepala yang sangat banyak, ini keberagamannya juga luar biasa dinamikanya, dan tentu ini nggak bisa oleh seorang Wahyudi Asri untuk menyelesaikan ini semua, dan tentu butuh rekan-rekan dari pemuda, butuh kaum senior atau sinergi ya Pak ya. Bersinergi kita satu sama lain, karena bagaimanapun memajukan negari ini adalah tanggung jawab kita semua. Meskipun secara administrasi, secara pemerintah ini menjadi tanggung jawab saya selaku wali nagari. Dan harapannya memang ini yang kaum muda bisa kita ajak bekerja di nagari lah. Tidak hanya sekedar menjadi perangkat nagari atau staf, memang memiliki poin-poinnya masing-masing. Ini kalau Lapia Media atau Let's Speak punya AdSense tersendiri, ini mungkin semua kru udah bisa dapat mobil. Tunjangan ya. Tunjangan ya. Jadi itu salah satunya. Dan harapannya memang sesuai dengan visi misi nagari kita mandiri, maju, berintegritas. Integritas ini tentu bebas dari korupsi Islam. Ya, betul. Integritas itu sama kayak keimanan. Iman itu kan kalau kita nggak ada yang lihat, kita tetap sholat. Ada yang lihat pun kita tetap sholat. Begitupun dengan integritas. Nggak ada yang ngawasin, kita tetap sesuai dengan regulasi. Mungkin seperti itulah mimpinya. Yang untuk nagari ya Pak. Kalau mimpi lainnya mungkin bisa diceritakan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Apakah ada mimpi-mimpi terselubung, nggak terselubung sih, yang sudah dikubur dari lama tapi belum terwujud nih. Ya. Sebagai seorang anak muda yang menginspirasi, apa sih mimpi yang ingin Pak Wali wujudkan gitu? Ya, mimpinya tentu menjadi pribadi yang lebih baik aja ya selain. Kalau saya ngumbar mimpi, takutnya malah nggak terrealisasi ini mimpi, karena ini mimpi pribadi. Kalau mimpi nagari tentu semua orang harus tahu ya. Ini harus tahu. Tapi kalau untuk mimpi pribadi, ya kita lihat aja lah ke depannya. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, pribadi yang lebih baik lah ke depannya daripada saya hari ini. Oke, nah ini pertanyaan pamungkas, bukan pamungkas sih, lebih kepada penutup ya Pak. Karena perbincangan kita ini udah berjalan selama beberapa menit juga. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana, khususnya yang ingin mengikuti jejak Bapak sebagai seorang anak muda yang inspiratif gitu? Mungkin bisa dikasih pesan atau wejangan. Kalau wejangan kayaknya terlalu berat ya bahasanya wejangan. Tapi yang memberi wejangan boleh. tentu juga harus lebih hebat. Oke, pesan aja nih, pesan-pesan ataupun kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda di luar sana agar di usia yang muda kita tidak hanya
terpaku pada keraguan, tidak hanya terpaku pada apa ya istilahnya, ketidakmampuan, tapi bagaimana kita bisa mencoba, kemudian juga bagaimana kita bisa melihat peluang yang baru di depannya itu. Silakan Pak Wahli. Ini mungkin nggak kayak Mario Teguh ya, yang sangat luar biasa kutipannya. Ya. Tapi pada dasarnya saya mengharapkan seluruh anak muda, terkhusus Catat di anak Nagari muda. Labuh ya. Ini catat ya. Boleh dicatat yang lagi nonton, dicatat, direkam juga boleh. Iya, oke. Ini untuk seluruh anak muda, harapannya pertama, seperti apapun bagusnya pencapaian orang lain, tentu kita tidak harus menjadi orang tersebut Ya. untuk menandakan bahwa kita sudah sukses. Mengambil seluruh peluang, memaksimalkan seluruh potensi yang ada, inilah PR kita semua. Jadi anak muda, kalau misalnya rekan kita ada yang jadi wali nagari, ya tadi kan dibilang tuh udah 26 tahun udah jadi wali nagari lah. Rekan-rekan yang lain 26 tahun ngapain aja? Kita kan hidup di timeline kita masing-masing. Nah, Saya bisa jadi sukses hari ini, mana tahu rekan-rekan yang di luar sana jauh lebih sukses ke depannya. Saya sekarang jadi wali negari, belum punya aset malahan. Ya, hidup pun masih minus. Apalagi rekan-rekan ini ke depannya tentu juga akan lebih baik, jauh lebih baik daripada saya malahan. Jadi harapannya memang manfaatkan seluruh momen-momen yang ada, apapun peluangnya, coba saja, hajar saja. Kita nggak tahu percobaan mana yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. oke. Jadi ini kita memang membangun kepercayaan diri sebetulnya Islah. Kalau misalnya kualitas, banyak kok yang lebih cerdas daripada saya Islah. Banyak yang pendidikannya jauh lebih mentereng, yang kampus kuliahnya banyak yang lebih bagus daripada saya, yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya. Tapi ketika ada kesempatan, kita harus mengambil. Ya. Gagal hari ini, coba lagi. Ya. Coba terus. Sehingga nanti jatah gagal itu udah dihabiskan di masa kita muda. Jadi bukan mencoba untuk gagal, tapi gagal dalam mencoba itu biasa. Tapi kalau mencoba untuk gagal ini yang luar biasa. Dua kata yang berbeda ya. Iya, karena mencoba untuk gagal itu tidak dipersiapkan percobaannya. Betul. Tapi gagal mencoba udah ada persiapan. Tapi kalau mencoba untuk gagal berarti memang tidak ada persiapan sama sekali. Persiapkan diri untuk seluruh kemungkinan yang ada. Setiap kesempatan itu harus diambil dengan kesiapan kita masing-masing. Ya, seperti itu Islah. Baik. Jadi pesannya nggak untuk apa ya, untuk mengajak rekan-rekannya aja nih supaya lebih percaya diri, percaya bahwasannya setiap kita ini punya timeline kita masing-masing, punya proses kita masing-masing, nikmati, jalani dan syukuri. Baik. Itu kayaknya. Wah, sudah berapa menit ya untuk teman-teman kru? Udah berapa menit sih sekarang? Udah 40 ya? 40 menit ya. 40 Nggak menit. kerasa sudah 40 menit. Ternyata perbincangan kita bersama seorang tokoh yang muda, yang inspiratif. Tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa kita highlight juga, kita catat juga sebagai seorang anak muda. Ternyata kemampuan kita itu harus bisa lebih meningkatkan bagaimana kita bisa percaya diri, kemudian berjalan di timeline kita masing-masing, kemudian juga bagaimana kita bisa melihat dan juga memotret peluang yang ada gitu ya Pak ya. Peluang, karena setiap peluang itu pasti punya potensi yang memang disiapkan untuk orang yang mampu membacanya gitu ya. Baik, sudah 40 menit pemirsa kita hadir bersama dan juga menyaksikan Let's Speak hari ini di Lapik Media, dan jangan lupa tetap tunggu updatean dan juga informasi-informasi dari Lapik Media, karena nggak hanya podcast juga nih Pak, nggak hanya podcast yang akan kita sajikan untuk pemirsa, untuk Pikpel, kita nyebutnya Pikpel ya. Ya, banyak sekali konten-konten informatif dan juga hiburan yang bisa dinikmati nantinya. Dan jangan lupa tetap stay tune di Lapik Media, karena akan ada banyak sekali informasi dan juga konten-konten yang bisa menemani kesehariannya gitu Pak. Terima kasih Pak Wali sudah hadir hari ini. Sama-sama, dan apa ya, terakhir untuk teman-teman, jangan lupa tetap saksikan Let's Speak, buka suara, berbagi cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.